Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang materi kita selanjutnya, yaitu tentang kesetimbangan benda tegar, di mana poinnya adalah penerapan kesetimbangan benda tegar pada perhitungan fisika. Pada poin yang akan kita pelajari ini, kita akan bagi lagi menjadi beberapa subpoin, di mana subpoin pertama adalah perhitungan bola menggelinding pada bidang datar, dan subpoin yang kedua adalah perhitungan bola menggelinding pada bidang miring. Namun sebelum kita masuk ke pembelajaran, sebelumnya kita bahas dulu tahap pembelajaran yang pada pagi hari ini. Untuk tahap pertama adalah presentation, di mana kalian akan mengisi presentasi di Google Form yang telah disediakan. Untuk tahap kedua adalah observasi, di mana kalian akan menonton dan mengamati video pembelajaran yang telah diberikan melalui Google Classroom. Untuk tahap ketiga adalah discussion, kalian akan mendiskusikan materi pembelajaran melalui Google Classroom atau WhatsApp tentang materi-materi yang mungkin kurang atau cukup sulit untuk kalian pahami. Untuk tahap keempat adalah exercise, di mana kalian akan diberikan tugas untuk dikerjakan. Untuk tahap kelima adalah submit, di mana kalian akan mengumpulkan tugas yang sebelumnya diberikan sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditentukan. Dan untuk tahap terakhir adalah scoring, di mana akan dilakukan penilaian terhadap hasil tugas yang kalian telah kumpulkan. Baik, mari kita langsung bahas saja ke subpoin yang pertama, di mana itu adalah perhitungan bola menggelinding pada bidang datar. Kalian bisa lihat sendiri di slide ya. Di situ ada gambar contoh bola menggelinding pada bidang datar. Di sana terdapat beberapa arah gaya yang bisa kalian lihat, di mana di situ ada arah gaya normal yang arahnya ke atas, terus arah gaya berat yang arahnya ke bawah, terus gaya gesek yang arahnya berlawanan dengan arah gaya benda, terus juga ada arah gaya benda itu sendiri. Nah, pada gerakan ini juga mengalami dua jenis gerakan, antara lain gerak rotasi dan gerak translasi, di mana gerak translasi itu sendiri memiliki besar rumus F besar dikurangi F kecil sama dengan M kali A, di mana F besar adalah gaya benda dan F kecil adalah gaya gesek, M adalah massa, dan A adalah percepatan. Dan rumus selanjutnya adalah N min M kali G sama dengan 0, di mana N adalah besar gaya normal. Dan untuk gerakan yang kedua adalah gerak rotasi yang memiliki rumus T sama dengan I kali alfa, di mana T adalah torsi, I adalah momen inersia, dan alfa adalah kecepatan angular atau kecepatan sudut. Nah, pada gerakannya bola bergerak pada bidang kasar. Akibatnya menimbulkan suatu besar gaya gesek, yang pada sistem besar gaya gesek memiliki besar I kali alfa sama dengan F kecil kali R. Ketika kita saling pindah ruaskan, memiliki bentuk F kecil sama dengan I kali alfa per R. Ya, F kecil sendiri adalah besar gaya gesek. Dan kita ketahui bahwa besar alfa itu sama dengan A per R. Maka ketika kita substitusikan kepada persamaannya sebelumnya, akan menghasilkan rumus baru, yaitu adalah F kecil sama dengan 1 per R kali A per R, atau juga bisa sama dengan I kali A per R kuadrat. Terus kita tahu juga bahwa besar persamaan gerak translasi itu memiliki rumus F besar min F kecil sama dengan M kali A. Jika kita substitusikan besar F kecil yang kita ketahui yang di atas ke dalam rumus persamaan gerak translasi, akan membentuk suatu persamaan baru yang bentuknya adalah F besar minus I kali A per R kuadrat sama dengan M kali A, yang hasil akhirnya adalah F sama dengan M plus I per R kuadrat kali A, atau juga bisa kita tuliskan yaitu A sama dengan F per M plus I per R kuadrat. Tetapi karena besar I atau momen inersianya adalah setengah mr kuadrat, maka didapat hasil berupa A sama dengan F per M plus setengah mr kuadrat
per R kuadrat, hasil dari substitusi I sama dengan S setengah M R kuadrat. Terus dilanjutkan sama dengan A sama dengan F per M plus setengah M. Terus disederhanakan lagi menjadi A sama dengan 2F per 3M. Nah, kita lanjut ke subpoin yang kedua, yaitu adalah perhitungan bola menggelinding pada bidang miring. Pada gerakan ini, bola mengalami 3 jenis gerakan, di mana gerakan pertama adalah dalam arah G normal, yaitu N min M kali G kali cos theta sama dengan kan 0. Terus arah yang gerakan kedua adalah gerak sepanjang garis miring, yaitu M kali G kali sin theta min F sama dengan M kali A. Terus ada juga gerak rotasi terhadap pusat massa yang memiliki rumus tau sama dengan I kali alfa. Nah, kalian bisa lihat contoh gambarnya di samping slide itu ya, yang ada gambar, ada beberapa arah gaya, di mana arah gaya benda memiliki rumusnya mg sin theta. Ada juga arah gaya normal yang arahnya tegak lurus terhadap arah benda, arah gaya benda. Terus ada juga arah gaya berat benda yang memiliki rumus mg. Terus juga ada arah gaya yang berlawanan dengan arah gaya normal yang memiliki rumus mg cos theta. Dari gambar itu kita dapat menarik kesimpulan bahwa akibat besar gaya normal dan berat dari bola tidak menimbulkan rotasi terhadap titik nol, sehingga besar lengan momen sama dengan nol. Ini akibat dari arah gaya benda yang melalui titik nol itu sendiri, sehingga besar persamanya adalah M kali G sin theta min F sama dengan M kali A. M kali G sin theta min I kali A per R kuadrat sama dengan M kali A. M kali A plus A per R kuadrat sama dengan M kali G kali sin theta, sehingga besar M dalam kurung besar M kali di besar M ditambah A per R kuadrat dikalikan A itu sama dengan M kali G kali sin theta, dan hasil akhirnya adalah A sama dengan M kali G kali sin theta per 1 per I per R kuadrat ditambahkan M. Karena sama seperti tadi, besar momen inersianya adalah setengah M R kuadrat, maka didapat hasil berupa A sama dengan M kali G kali sin theta per setengah M plus M, sehingga menghasilkan rumus baru yang lebih sederhana, yaitu adalah A sama dengan 2/3 G sin theta. Nah, untuk menghitung besar suatu kelajuan atau kecepatan yang dialami bola saat menggelinding melalui bidang miring, kita dapat menggunakan suatu persamaan yang didasari pada besar perubahan energi potensial gravitasi menjadi energi kinetik bola. Dalam rumus sendiri kita bisa lihat ya, Eka translasi ditambah Eka rotasi sebagai energi kinetik bola disama dengan energi potensial gravitasi, di mana besar energi kinetik translasi memiliki besar setengah mv kuadrat dan Eka rotasi setengah I omega, dan EP gravitasi adalah mgh. Ketika kita masukkan ke dalam rumus, menghasilkan setengah mv kuadrat plus setengah I omega sama dengan mgh. Terus omeganya itu sendiri kita gantikan menjadi V per R, akan terbentuk suatu persamaan baru, yaitu adalah setengah V kuadrat dalam kurung M plus I per R kuadrat sama dengan mgh. Ketika kita pindah ruas, sehingga membentuk persamaan baru, yaitu adalah V kuadrat sama dengan 2 mgh per dalam kurung M plus I per R kuadrat. Ketika kita sederhanakan lagi, yaitu adalah V kuadrat sama dengan 2 mgh per dalam kurung M plus kmr kuadrat per R kuadrat. I-nya diganti ya jadi kmr kuadrat. Terus dilanjutkan, hasilnya adalah V kuadrat sama dengan 2 mgh per M plus km.
dan didapatkan hasil V kuadrat sama dengan 2GH per 1 plus K. Jadi kecepatan bola pada bidang miring adalah V sama dengan akar 2GH per 1 plus K. Nah, di situ ada contoh soal, di mana contoh soalnya adalah sebuah bola pejal memiliki 20 kg dan jadi 21 cm jika bola tersebut digelindingkan pada suatu bidang miring dengan sudut kemiringan 53 derajat, maka percepatan yang dialami bola adalah titik-titik dengan syarat besar gaya gravitasi itu sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Nah, mari kita bahas. Dari soal itu kita dapat mengetahui bahwa besar momen inersia bola pejal itu sama dengan 2/5 mr kuadrat dengan besar K sama dengan 2/5, dan M-nya itu sendiri atau masanya sebesar 20 kg dan besar jari-jari 21 cm serta theta 53 derajat dan gaya gravitasi sebesar 10 meter per sekon kuadrat. Lalu kita ketahui dari soal bahwa yang ditanya adalah besar A atau percepatan dari benda bola pejal itu sendiri saat ada bidang miring. Dijawab kita menggunakan persamaan yang tadi kita bahas pada persamaan bola menggelinding pada bidang miring, yaitu rumusnya adalah A sama dengan mg sin theta per km plus m. Nah, di sini kenapa kok km plus m kok bukan setengah m plus m? Karena rumus umumnya itu adalah bentuknya seperti ini, A sama dengan mg sin theta per km plus m. K-nya itu sendiri menunjukkan suatu bentuk bolanya itu bermacam-macam. Kan semuanya tidak mungkin bola itu hanya satu. Nah, dalam bola pejal ini sendiri memiliki besar K yaitu 2/5. Ketika kita masukkan ke dalam rumus, nah kita turunkan, yaitu A, kita keluarkan M-nya keluar, dihasilkan persamaan baru yaitu A sama dengan mg sin theta per m dalam kurung K plus 1. Ketika kita coret M-nya akan menghasilkan A sama dengan G sin theta per dalam kurung K plus 1. Kita masukkan angka-angkanya, di mana G itu adalah 10, terus tetanya adalah 53 derajat dan K-nya adalah 2/5. Dihasilkan A sama dengan 10 dalam kurung 0,8. 0,8 ini sendiri dihasilkan dari sin 53 derajat ya. Terus 2/5 ditambah 1 menghasilkan 1,4. Ketika kita lanjutkan, didapatkan A sama dengan 8/14, sehingga besar A sama dengan 5,7 meter per sekon kuadrat. Jadi besar percepatan yang dialami bola pada bidang miring adalah 5,7 meter per sekon kuadrat. Sekian, terima kasih.